Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat bisa baca ayat lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13 tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di atas gunung, di mana Nabi Musa dan Elia berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi poin penting yang saya pelajari adalah di ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Jadi sebagai orang Kristen, saya harus mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, yang datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Tuhan Yesus Kristus pun berkata di Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi dari Yohanes 3 ayat 16 ini, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya Tuhan Yesuslah jalan kita menuju ke surganya Bapa, ke surga. Hanya Tuhanlah yang merupakan kebenaran dan hidup. Berarti apa? Jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Yesus Kristus berkata, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga saya memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Oleh sebab itu, mari juga kita renungkan Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan hidup walaupun sudah mati. Maksudnya apa? Akan hidup kembali, memiliki hidup yang kekal di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Maka dengarkanlah Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepadanya. Saya sebagai orang Kristen harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasih-Nya dan telah menunjukkan kuasa-Nya. Oke sobat, selanjutnya kita baca
ayat 14 sampai 21. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada seorang mendapatkan Tuhan Yesus Kristus dan menyembah, meminta kesembuhan untuk anaknya yang sedang sakit. Nah, orang tidak ragu-ragu menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus pun menunjukkan kuasanya dengan memberikan kesembuhan kepada anaknya yang sedang sakit ayan itu. Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan anaknya yang sedang menderita sakit ayan. Kan gitu sobat ya. Nah, jadi apalagi kita pelajari selain Tuhan Yesus Kristus mengusir penyakit itu, mengusir setan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bisa kamu pelajari sobat, kita searching di Mesir ada kalau salah namanya Gunung Mukatam yang pindah tempat. Coba searching sobat ya, kisah Gunung Mukatam kalau salah namanya di Mesir. Dan sekarang gunung itu menjadi gereja. Oke sobat, silakan searching ya. Selanjutnya saya baca ayat 22 sampai 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi ini tentang pemberitahuan kedua penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tahu akan hari depan. Dia tahu akan disiksa. Tapi melalui penderitaan itu kita diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus menggantikan kita orang yang berdosa ini. Itulah bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kasih. Yang menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya, menunjukkan pengampunannya. Rela datang dari surga ke dunia ini. Mengambil rupa sebagai manusia untuk menggantikan kita orang yang berdosa ini. Makanya mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke sobat, selanjutnya kita baca Matius 17 ayat 24 sampai 27. Tentang Tuhan Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Di sini juga jelas menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus Maha Kuasa menunjukkan mujizatnya dengan apa? Dengan ada uang 4 dirham di dalam
ikan. Nah, jadi di ayat 27 ini mari kita renungkan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tuhan Yesus Kristus kembali menunjukkan kuasanya. Jadi mengapa kita harus khawatir? Tuhan Yesus Kristus saja mampu menunjukkan kuasanya. Dengan apa? Di dalam mulut ikan ada uang 4 dirham. Nah, jadi ngapain kita khawatir dari depan? Kenapa? Tuhan Yesus Kristus tahu kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang mampu menunjukkan kasih dan kuasanya. Jadi apa? Jangan pernah khawatir. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, kata Tuhan Yesus Kristus. Di Yohanes 14 ayat 27. Nah, jadi kita renungkan tadi di Yohanes 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang menunjukkan bukti kuasanya dan pengampunannya dan kasihnya. Oke sobat, semangat terus baca Alkitab. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.